Ada yang nge-DM misalnya di Instagram, ada yang inbox misalnya di Facebook gitu ya. Di mana medsos gitu kita langsung sampaikan ke dinas terkait sehingga itu cepat. Virus ini mungkin akan selesai. Oke. Melandai dan selesai. Iya. Ya kan? Dengan vaksinasi dan sebagainya. Tapi pertanyaan saya ekonominya gimana? Iya. Yang kayak gitu itu kelihatannya sederhana. Tapi kalau nggak dipikir bisa Efeknya masalah itu. Saya lagi ingin guide Unila hari ini untuk buka kampus di Waikanan. Kabupaten Waikanan tuh dilihat mungkin ujung gitu ya. Tapi kalau orang sudah sampai ke Waikanan, sekali dia pernah ke Waikanan, dia pasti ingin ke Waikanan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Pemirsa, saya Novi Balga. Senang sekali bisa berjumpa lagi dalam program kita Release Corner untuk episode kali ini. Dan lihat siapa di sebelah saya. Narasumber saya adalah Bapak Bupati Kabupaten Waikanan, yaitu Bapak Raden Adipati Surya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibuka masker ya, ya, supaya sehat, kita Mbak Novi? Alhamdulillah sehat. Bapak sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Senang banget loh. Didatangin Bapak Bupati di kantor Release ID hari ini. Kebetulan beliau ada kesempatan waktu dan berkesempatan juga meluangkan waktunya untuk memberikan informasi seputar Kabupaten Waikanan terkini. Pertama kita pengen tahu tentang vaksinasi nih Pak, di Waikanan gimana Pak penyebarannya? Sudah Jadi alhamdulillah vaksinasi kita cukup baik nih berkembang. Karena hari per hari kita lihat. Jadi satu hari itu kita mau kejar sebenarnya Desember nih kalau bisa kita sudah sampai 80%. Sekarang posisi sudah hampir 39, hampir 40. Terus berjalan ya? Terus berjalan. Jadi kita satu hari itu kemarin kita pernah saya coba vaksinasi secara massal. Kita sanggup dengan 20.000 orang per hari sebenarnya. Sudah pernah kita lakukan hari Selasa kemarin. Dan ini kita tergantung sama vaksinnya, Pak. Karena kita tahu bahwa untuk mengejar health immunity itu satu-satunya cara adalah dengan vaksinasi. Gitu. Jadi cakupan vaksinasi kita cukup baik, tapi juga anjuran kita, himbauan kita, edukasi kita kepada masyarakat untuk melaksanakan 5M, minimal 1M lah, ya. Pakai masker tetap kita sampaikan. Kalau untuk vaksinasi pelajar, itu menjadi prioritas sekali. Oh iya dong, iya. Pelajar karena kita tatap muka kan jalan. Udah jalan ya? Udah jalan tetap muka. Udah rutin nih? Sudah enggak ya, cuman bukan percobaan lagi? Enggak ya, tapi tidak full 1 minggu. Kemudian jam belajarnya pun gitu ya? Iya. Jadi hari ini misalnya online, besok offline gitu ya anaknya. Kemudian waktu belajarnya pun nggak seperti dulu kan. Dulu kan dari pagi sampai sore, durasi juga diperpendek gitu. Dan ternyata setelah dilakukan uji coba dari awal sampai sekarang nggak ada kasus sama sekali. Alhamdulillah. Kita kejar juga vaksinasi ini kan kita kejar untuk siswa ya kan, anak sekolah, kemudian lansia juga kita kejar gitu kan. Dan yang lain lah gitu. Insya Allah di akhir tahun itu sudah bisa selesai. Itu kita kejar. Makanya kita sih berharap vaksinasinya itu tetap dikirim terus dari pusatnya. Jadi kita nggak pernah kosong-kosong. Oke, Pak Bupati, vaksinasi selesai. Kita pengen bicara juga tentang, kita lihat Pak Bupati ini adalah salah satu kepala daerah di Lampung yang aktif media sosialnya. Bahkan yang kita dengar isunya, Pak Bupati ini langsung mainkan sendiri, jadi nggak pakai admin ya, benar ya Pak? Betul. Oh betul. Betul. Jadi Bapak tuh waktunya kapan tuh pada saat jadi buka-buka IG itu? Ya, saya berpikir bahwa sekarang ini kan sudah berubah ya. Kelihatan orang itu sebagai seorang pemimpin hari ini. Mindsetnya orang pemimpin hari ini itu betul-betul menurut saya betul-betul pelayan. Gitu ya. Nah, jadi saya menganggap bahwa karena satu wilayah Waikanan itu terlampau luas. Kalau orang berkomunikasi dengan saya, harus ketemu dengan saya, datang ke kantor, hanya ingin melaporkan jalannya rusak, ya kan, hanya melaporkan dia tidak bisa divaksin, gitu misalnya atau apa. Nah, sangat sulit, terlalu lama waktunya. Makanya saya manfaatkanlah medsos itu. Itu bagian daripada saya silaturahmi dengan masyarakat saya, kemudian masyarakat itu bisa mengadu langsung kepada saya, dan pasti cepat eksekusinya gitu kan. Langsung diteruskan ya? Pasti saya teruskan. Ada yang nge-DM misalnya di Instagram, ada yang inbox misalnya di Facebook gitu ya. Di mana medsos gitu kita langsung sampaikan ke dinas terkait sehingga itu cepat dan efeknya sangat luar biasa. Jadi itu sangat membantu lagi masyarakat juga untuk mengetahui tentang mereka juga kan ingin juga mengetahui tentang rutinitas pemimpin kadang-kadang. Betul. Ini Pak Bupati saya ini ngapain gitu kan? Nah mungkin dengan medsos itu juga seperti itu. Kemudian ini juga bagian daripada kontrol juga. Kalau masyarakat melapor dengan Pak Bupati itu
kepala daerahnya itu bisa dengan semua cara, nggak mesti nelpon, nggak mesti WA, ya kan? Gimana kalau handphonenya jadul kan nggak punya WA? Dia nelpon tidak punya pulsa, tidak punya handphone. Nah, tapi dengan cara itu mungkin dengan medsosnya kan lebih bisa mengontrol apabila pemerintahannya juga misalnya ada hal-hal yang tidak baik. Artinya Pak Bupati juga siap dong dengan segala kritiknya. Oh itu dia, itu resikonya ya. Jadi bukan sisi negatif, tapi itu dia. Ketika kita bermain medsos, ya siap juga dengan semua konsekuensinya. Ada bulian, ya kan mungkin ada macam-macam lah ya. Kita nggak semuanya memuji gitu kan? Iya dong. Kan nggak semuanya orang itu menyukai kita, Mbak Novi. Gitu ya. Tapi yang menarik adalah dengan Pak Bupati langsung bermedsos sendiri, terus adminnya sendiri itu jadi lebih nyaman mungkin ya. Masyarakat juga ini langsung Pak Bupati loh yang balas. Jadi apapun jawaban itu memang benar-benar gitu kan. Bukan hoax ya, bukan cuma buat nyenengin doang gitu kan. Bukan. Saya kalau saya tidak bisa, misalnya dia bertanya, kemudian saya pikir saya tidak bisa untuk menyelesaikannya, belum saya jawab. Hal apa yang paling sering ditanyakan atau di infrastruktur. Minta bagusin jalan. Pak, kami kemarin waktu masa pandemi sekolah belum buka, anak SMA. Pak, saya sudah kangen sama kawan gitu ya. Ada yang curhat, Pak, saya sudah lama nggak ketemu sama pacar, kayak gitu ya. Ada yang kadang-kadang aneh gitu kan, kadang-kadang memang ya namanya pemimpin ini harus kita urus semua. Ada yang bisa minta cari jodoh misalnya kan, dia WA ke saya, dia DM saya, Pak Bupati, tolong carikan saya perempuan yang putih, rambutnya panjang gitu kan, pokoknya semua lah. Saya bercandain kan, kalau ada yang kayak gitu saya duluan daripada itu. Jadi kadang-kadang hal-hal yang kadang-kadang ada yang dia misalnya suami istri cerai, kemudian dia nggak tahu bagaimana cara membagi harta gono gini berdasarkan Islam misalnya kan. Nah itu kan kita nggak ngerti kan. Nah, biasanya saya pending. Kemudian saya tanya tuh Pak Ustadz Kiai atau Kementerian Agama, saya minta betul mereka tulis ke saya bagaimana, baru saya share ke dia gitu. Tetap, tapi mungkin tidak secepat dengan apa yang menjadi kewenangan saya gitu kan. Kan kalau bukan kewenangan saya nggak tahu kan nanti salah-salah. Misalnya bagi harta gono gini, wah nggak ngerti juga kita kan. Menurut Islam itu berapa persen laki-laki, berapa persen perempuan, istrinya berapa gitu kan. Nah itu kan kita juga paham. Jadi sampai segitunya gitu. Nah, itu saya terakhir lihat IG-nya Pak Bupati, postingan itu tentang Bapak dan Ibu yang mempromosikan hasil UMKM yang di Kabupaten Waikanan, dan itu sangat bagus sekali gitu ya responnya masyarakat. Dengan cara begitu juga bisa membantu masyarakat yang punya produksi seperti itu. Kenapa Pak Bupati mau kayak gitu? Jadi gini, COVID-19 ini dengan vaksinasi massal kita lihat di beberapa daerah, misalnya Jakarta yang walaupun ada 1-2 tapi imunitinya mungkin sudah tumbuh. Artinya gini, vaksin ini mungkin virus ini mungkin akan selesai, melandai dan selesai, ya dengan vaksinasi dan sebagainya. Tapi pertanyaan saya, ekonominya gimana? Kapan ekonomi ini bisa pulih lagi sebelum pandemi? Itu saya masukkan dalam RPJM saya UMKM, pembinaan UMKM. Nah, sehingga saya harus melakukan terobosan-terobosan untuk bisa memperkenalkan, membina sehingga UMKM ini bisa maju. Implikasinya kan kepada ekonomi masyarakat. Nah, untuk itulah ya. Sekarang ini orang bermedsos kan. Salah satu media orang sekarang itu adalah media sosial untuk berinteraksi, untuk menjual produk, untuk promosi. Nah, ya sudah, saya bilang misi saya, kita juga nggak ada lagi waktu sedang, ya udah kita kumpulin UMKM, kemudian kita promosikan lewat IG, lewat YouTube, lewat apa gitu. Berharap orang jadi mengenal produk-produk Waikanan kayak kopi gitu kan, kayak kemudian kerajinan dan sebagainya. Lagi Waikanan ini kan tidak dilalui jalan tol ya Pak Bupati. Jadi itu kan menjadi mungkin orang jadi Waikanan jadi jauh banget gitu kan. Nah, hal apa yang diupayakan oleh Pak Bupati supaya menarik orang untuk datang ke Waikanan, mungkin dari sisi pariwisatanya dan lain-lain. Jadi itu jarak yang disampaikan Mbak Novi. Tapi mungkin Mbak Novi nggak tahu bahwa sekarang bandara saya sudah hidup. Udah jalan di Waikanan itu ada Bandara Lanut Gatot Subroto milik Angkatan Darat. Tetapi memang karena pandemi ini, jadi rutenya itu sangat pendek. Cuman Palembang, Waikanan itu namanya Waituba, kemudian Bandar Lampung, pakai Susi Air. Tapi ini sudah bisa dipergunakan untuk bandara sipil. Nah, saya sih berharap pandemi ini selesai, gitu kan. Ini bisa Waikanan Jakarta. Gitu. Sehingga ini mungkin bisa mempersingkat orang yang ingin mungkin berinvestasi, berpariwisata, gitu kan. Karena betul pariwisata itu kalau kita buat bagus pariwisatanya pun, tapi kalau misalnya infrastrukturnya, aksesnya susah, infrastrukturnya mungkin jarak juga terlalu jauh, jauh banget katanya. 4 jam dari Bandar Lampung atau 3 jam setengah dari Bandar Lampung gitu kan. Mending main pesawat, kira-kira kayak gitu. Nah, mereka lebih dekat kira-kira.
Oke. Nah, ini juga harus kita tetap akan diupayakan karena kalau dari wisata yang kita jual apa ya kalau di situ tuh Pak Bupati? Oh banyak. Jadi kita itu disebut dengan 1000 air terjun, 1000 air terjun, oke. Walaupun sebenarnya air terjunnya nggak nyampe 1000. Tapi Cuma saking banyak air terjun. Ada Putri Malu, itu yang sangat populer hari ini adalah Putri Malu. Gitu. Kemudian ada Curug Kereta, yang kemarin Bu Gubernur kemarin itu masak di Curug Kereta, ada Curug Putri Malu, ada Curug Jepun gitu ya. Kemudian ada Kampung Wisata Gedung Batin yang kampung tua, sangat tua sekali, jadi rumahnya pun ratusan tahun. Kemudian ada peninggalan-peninggalan ratusan tahun gitu kan. Jadi banyak sebenarnya. Dan saya senang juga mengekspor pariwisata di sana itu. Jadi kalau saya lihat ada laporan Pak Kepala Kampung, Pak Bupati main ke sini dong, kami punya air terjun gitu kan. Biasanya saya bawa kru, saya bawa para pejabat terkait gitu kan, untuk melihat potensi wisata di situ. Kemudian kita publikasikan wisatanya, kita bantu kepala kampung yang mengarahkan, kita buatkan kelompoknya, misalnya Pok Darwis segala macam begitu. Kemudian kita lakukan pembinaan karena memang pariwisata ini harus terintegrasi dengan sumber daya manusia yang hebat, terintegrasi dengan makanan tradisionalnya. Kan nggak lucu main ke kanan bawanya misalnya KFC gitu ya, McD gitu ya. Nggak nyambung kan itu. Kemudian budayanya juga kita tongolin, kemudian kerajinan mereka. Terus masyarakat yang ada di seputar itu ya juga mereka harus terbiasa ramah untuk menerima tamu. Nah itu, gitu. Jadi kan kita repot begini nih, kadang ada satu daerah yang harus kita juga kasih pengertian. Bisa mohon maaf datang orang turis dari asing, turis asing kan mau pakai celana pendek gitu kan, mohon maaf pakai baju tank top. Nah itu, ini juga harus tapi juga kita harus pikirkan juga, ini budaya luar kalau masuk gitu kan, jangan besok juga ibu-ibu pakai jilbab udah pakai jilbab pendek semua, kan repot juga kita gitu kan, gara-gara misalnya gitu kan, ini tren baru kata ibu-ibu di Waikanan gitu kan. Jadi pemahaman tentang itu juga harus gitu loh. Jadi budaya mereka tetap, tapi kita harus jaga budaya kita, ya kan, budaya ketimuran kita. Yang kayak gitu itu kelihatannya sederhana, tapi kalau nggak dipikir bisa masalah itu. Baik Pak Bupati, kita udah menyinggung tentang infrastruktur wisata, tentang vaksin anak sekolah, dan lain-lain banyak hal. Di Waikanan itu apa sih yang menjadi target Pak Bupati untuk kedepannya? Ya, saya dua. Sebenarnya gini Mbak, ini kan kita punya RPJM itu 5 tahun, 21 sampai 26. Tapi masa jabatan kita kan kemungkinan menurut mereka ini kan hanya sampai 2024. Iya. Artinya lebih pendek. Iya. Padahal kita kerjakan banyak. Akhirnya kita harus fokus. Akhirnya saya harus memfokus walaupun ada juga yang lain. Saya lebih memfokuskan sekarang hari ini bagaimana peningkatan sumber daya manusia, kemudian satu lagi dari ekonomi. Sumber daya manusia ini banyak mulai dari kesehatan, ya kan, dari ibu dalam kandungannya harus kita pelihara dan seterusnya. Kemudian pendidikan juga begitu. Saya lagi ingin guide Unila hari ini untuk buka kampus di Waikanan. Kemarin Pak Rektor dan semua sudah datang ya. Mudah-mudahan kalaupun Unila mendengarkan rilis ini, mudah-mudahan segera ya. Insya Allah katanya sih tahun depan insya Allah akan buka. Mulai dari fakultas apa dulu gitu ya? Iya, fakultas apa di Waikanan itu. Karena kita punya ex rumah sakit, gedung ex rumah sakit. Kemarin sudah ditinjau Pak Rektor beserta seluruh jajarannya. Kayaknya bisa dipakai itu untuk kampus. Jadi kita nggak perlu ngebangun lagi. Nah, ini bagian dari salah satu untuk kita meningkatkan sumber daya manusia. Ekonomi tadi saya bilang UMKM. Jadi kita lagi genjot sekarang. Saya lagi mencoba bagaimana bisa membina 6.000 UMKM, target saya sampai dengan 2026, ya kan? 6.000 ya. Hari ini kita sudah mungkin sekitar 400 atau 500 UMKM yang sudah kita lakukan pembinaan secara penuh ya maksudnya. Mulai dari pemasaran, kemudian teknologi, kemudian pelatihan, gitu ya, pemasaran, ya kayak gitu tuh kita. Pemasaran yang penting ya, paling penting ya. Itu paling penting. Makanya tadi medsos juga kita gunakan itu bagian dari pemasaran. Orang juga kan online sekarang. Itu salah satu media yang efektif sih sebenarnya, apalagi seorang kepala daerah langsung yang mempromosikan. Recommended berarti. Betul. Pak Bupati, 1 menit terakhir apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Rilis TV tentang Kabupaten Waikanan? Ya, Kabupaten Waikanan tuh dilihat mungkin ujung gitu ya. Tapi kalau orang sudah sampai ke Waikanan, sekali dia pernah ke Waikanan, dia pasti ingin ke Waikanan lagi. Waikanan itu pariwisatanya banyak gitu kan, yang bisa dikunjungi, dan pariwisata di Waikanan itu masih natural. Ya, belum terkontaminasi dengan hal-hal yang lain. Jadi masih alami sekali. Jadi untuk kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat rilis yang mungkin
ingin berkunjung ke Waikanan, ya, lewat jalur kereta api bisa, lewat jalur darat bisa, kemudian lewat udara pun bisa. Insya Allah udah bisa. Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Jadi main ke Waikanan gitu kan. Kalau main ke Waikanan mau ketemu sama bupatinya juga boleh, gitu kan. Bener nih. Bener. Ya kan, mau main off-road bareng misalnya, ya kan, mau main yang lain bareng. Dan saya hari ini ingin mengucapkan terima kasih pada seluruh masyarakat Waikanan. Kemudian seluruh elemen masyarakat di Waikanan yang selalu memberikan motivasi, selalu mendoakan saya, selalu mendorong saya, mendukung saya sehingga hari ini pembangunan di Waikanan berjalan. Dan mohon doanya selalu. Gitu. Amin. Sukses ya Pak Bupati. Terima kasih Pak Novi, sukses. Kepala daerah seperti ini enak banget ya. Kapanpun bisa ketemu selama Pak Bupatinya ada waktu ya dilayanin aja masyarakatnya. Atau kadang-kadang Pak Bupati datang juga gitu, datang belusukan juga. Saya nggak suka di kantor. Itu masalahnya. Jadi saya ngantor tuh biasanya cuma Senin. Senin saya selesaikan semua berkas, biasanya tanda tangan, saya kumpulkan tumpuk jadi satu. Senin tuh biasanya tanda tangan, terus kemudian audiensi. Orang beraudiensi sama saya pasti hari Senin. Selasa sampai dengan Jumat, saya biasanya nggak di kantor. Susah nyarinya. Saya punya namanya turlap namanya. Oh, turlap. Turun lapangan. Turun lapangan. Tapi semenjak pandemi itu berkurang. Agak berkurang. Sembari menyalurkan hobi main motor. Siap. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih Mbak Novi. Kapan-kapan kita Waikanan kalau gitu. Terima kasih Rilis ya sudah mengundang ke sini. Ya, senang rasanya. Sama-sama, kami pun bangga. Ya. Bapak bisa datang ke sini. Terima kasih. Pemirsa, demikian obrolan saya dengan Bapak Bupati Kabupaten Waikanan, Bapak Raden Adipati Surya tentang Kabupaten Waikanan. Selayang pandang, tapi cukup padat obrolannya. Penasaran langsung aja datang ke Waikanan, biar bisa lihat langsung kan. Dan pemirsa, demikianlah obrolan kita dalam Rilis Corner episode kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Novi Balga undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.